Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu sehat itu penting, peredaran darahku sehat. Anak-anak, sebelum anak-anak menuju ke sekolahan, tentunya anak-anak ada yang untuk mencapai atau menuju ke sekolahan, tentunya anak-anak ada yang berjalan, ada yang naik sepeda. Kedua kegiatan tersebut akan melatih otot-otot kita itu menjadi otot-otot yang sehat. Nah, bila otot kita sehat, peredaran darah kita juga sehat. Peredaran darah kita sehat, otomatis jantung kita menjadi sehat. Nah, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 memuat tentang materi pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu nanti siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat dan membuat pantun dengan tema tertentu. Lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Sebelumnya ada sebuah bacaan yang akan Bu Guru bacakan, yaitu darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, anak-anak, ini ada gambar sistem peredaran darah manusia. Nih, peredaran darah manusia di sini, kalau gambar yang berwarna biru ini mengandung oksigen, dan yang berwarna biru, diulangi, yang berwarna biru itu mengandung karbon dioksida, yang berwarna merah adalah darah yang mengandung oksigen. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan zat penting anak-anak seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Anak-anak, sistem peredaran darah kita itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, di sini ada bagannya, yaitu bagan peredaran darah kecil. Di sini peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kiri. Nih, bilik kiri itu letaknya itu di bawah.
Nah, di sini bilik kiri itu mengandung banyak karbon dioksida, yaitu darah yang kotor. Kemudian naik ke atas menuju ke paru-paru. Ya, di dalam paru-paru di sini nanti terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung CO2 dan O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui pulmonalis, ya, menuju ke serambi kiri, ya. Serambi kiri ini letaknya di sini nih, serambi kiri. Jadi diulangi lagi, peredaran darah kecil itu peredaran darah yang mengalir, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari bilik kanan, ya, diulangi lagi, dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang tadi mengandung karbon dioksida dan bertukar dengan darah yang mengandung oksigen atau CO2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Kemudian bagan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung O2 mengalir dari bilik kiri. Nih, yang pokoknya yang kalau diingat-ingat ya, yang di sebelah kiri itu banyak mengandung O2. Yang warnanya merah, tadi yang warnanya biru itu mengandung banyak CO2. Jadi, darah yang banyak mengandung O2 dari bilik kiri itu mengalir ke seluruh tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas kecuali paru-paru. Ya, kecuali paru-paru. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang mengandung CO2 dan O2 bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jadi tadi kalau pembuluh darah kecil dari bilik kanan, paru-paru, kemudian ke serambi kiri atau jantung paru-paru, jantung. Kalau pembuluh darah besar yaitu dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung, tidak melalui paru-paru. Yang selanjutnya organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia tentunya ada 3, yaitu 1, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Berkontraksi saat mengembang, berelaksasi saat mengempis sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung manusia itu berbeda-beda.
Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Tentunya jantung anak-anak dengan jantung Bu Guru besarnya berbeda. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung memiliki 4 ruangan atau terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, yang bagian bawah yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Anak-anak, untuk lebih mudahnya diingat-ingat, jantung terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri. Sedangkan kanan itu namanya bilik kanan dan serambi kanan. Bagian kiri, bilik kiri, dan serambi kiri. Untuk lebih mudah menghafalkannya. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal dari otot pada serambi jantung. Mengapa? Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jadi kasihan ya anak-anak yang bilik kanan itu kerjanya lebih berat karena memompa. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Yang kedua itu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah itu ada 2, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau nama lainnya vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler, inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu paru-paru. Selain jantung dan pembuluh darah, kita juga memiliki paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Panjang sekali ya anak-anak. Nah, untuk mengucapkan atau sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita lengkap dengan segala organ yang kita miliki, pantaslah kita berpantun sejenak ya untuk menghilangkan penat ya. Tentunya anak-anak juga Bu Guru yakin anak-anak suka mendengar pantun, baik dari radio, dari televisi atau membacanya. Nah, Bu Guru akan membacakan
salah satu contoh pantun. Pantun yang akan guru bacakan yaitu rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Itu adalah sebuah contoh pantun, ya. Contoh pantun. Nah, dari contoh pantun tadi nanti anak-anak akan belajar membuat pantun. Tapi sebelum belajar, apa sih ciri-cirinya pantun supaya nanti anak-anak dapat membuat pantun dengan baik? 1, yaitu ciri-ciri pantun, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Nih tadi Bu Guru tayangkan ulang lagi, yaitu 4 baris, 1, 2, 3, 4. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Mari kita lihat baris yang pertama ada berapa suku kata. Rambutku lebat, rambutku subur. Rambutku 3, lebat 2, rambutku 3 lagi subur. 3, 2, 5. 3, 2, 5 berarti ada 10 suku kata sudah memenuhi syaratnya. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Kita lihat lagi. Baris pertama dan kedua. Ini yang namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isinya. Coba baris yang pertama, akhir suku katanya adalah ur. Yang kedua adalah an. Nanti untuk baris yang ketiga kita sama-sama mendengar suku kata terakhir yaitu ur, ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tubuhku sehat, ku ucap syukur. Sama kan ya anak-anak ya, ada ur-urnya bunyinya ya. Tidak dapat dipasang jepitan, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, jepitan, hambatan sama-samaan. Itu adalah untuk ciri-ciri pantun yang keempat, bersajak A, B, A, B. Ditayangkan lagi Uran A, B, Uran lagi A, B. Nah, untuk tugas anak-anak nanti mengerjakannya di LKS yang sudah anak-anak miliki untuk membuat pantun dan membuat organ peredaran darah manusia, bagan peredaran darah manusia. Demikianlah anak-anak pertemuan pada kali ini Bu Guru akhiri, cukup sekian. Semoga anak-anak bisa menerima materi yang Ibu berikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.